Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ID Talk, percakapan yang sehat akan melahirkan kepemimpinan yang kuat. Dan kepemimpinan yang kuat akan lahir dari gagasan yang diuji secara terbuka. Inilah ruang dialog yang independen dan berimbang. Saya Imran Duse, ini ID Talk independen dialogis. Sahabat ID Talk, setiap event musyawarah selalu menjadi ruang untuk menentukan arah. Namun sebelum forum itu tiba, selalu ada kerja strategis yang menentukan kualitasnya, yang merancang aturan main, menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan penuh martabat. Dalam Musyawarah Wilayah 9 Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Kalimantan Timur yang tak lama lagi akan kita laksanakan, tanggung jawab besar itu saat ini berada di tangan tim Pramuswil. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan musyawarah wilayah KKSS Kaltim, baru kali ini dibentuk yang namanya TPM. Tentu itu berarti bahwa TPM akan memegang peran kunci dan memastikan bahwa musyawarah wilayah bukan hanya sah secara administratif, tetapi juga kuat secara legitimasi moral dan tentu saja dengan dilakukan secara demokratis. Sahabat ID Talk, bagaimana latar belakang dan urgensi pembentukan dari TPM ini? Bagaimana TPM ini dapat memastikan bahwa musyawarah wilayah nanti tidak akan tersesat untuk kepentingan sesaat, dan seperti apa kepemimpinan yang akan lahir dari forum musyawarah wilayah tersebut. Mari kita mulai dialog kita yang jernih dan mendalam bersama Ketua Tim Pramuswil, Bapak Dr. Haji Rusman Yakub MSc. Apa kabar Kakanda? Alhamdulillah, Madeceng. Sehat. Terima kasih sudah hadir di ruang ini. Pertama kali kita ingin mendengar dari Kanda Rusman Yakub tentang latar belakang dibentuknya TPM ini. Kira-kira apa yang mendasari dan urgensinya seperti apa? Mengingat ini baru pertama kali dibentuk. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore, waktu Robinson, Siap. waktu Samarinda, dan tentu kita berharap bahwa di bulan suci Ramadan ini, kita tentu berharap bahwa semua pelaksanaan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah wajib dan sunnah lainnya ini bisa berjalan dengan baik, sukses. Amin. Dan tentu selalu kita berharap atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, berangkat dari pertanyaan, saya panggil Bung Imran saja. Siap. Bung Imran tadi, ini memang sesuatu yang menurut saya ada keterpanggilan bagi kalangan-kalangan muda di lingkaran KKSS. Ada kerinduan yang begitu mendalam, yang begitu kuat agar menghadapi pelaksanaan musyawarah wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur ke depan ini, benar-benar melahirkan tidak hanya pada sosok pemimpinnya, tetapi bagaimana KKSS secara institusi, secara kelembagaan itu lebih terasa, lebih lebih nampak sebagai institusi yang bisa hadir di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Kenapa saya katakan secara lahiriah dan batiniah begitu? Batiniah, ya. Karena bukan berarti bahwa selama ini KKSS tidak terasa, tetapi kita ingin lebih terasa lagi. Dikaitkan dengan konteks kepentingan zaman, dikaitkan dengan konteks kebutuhan kondisi warga KKSS itu sendiri.
Ya. Maka itu Bung Imran, Siap. TPM ini lahir dari apa ya, keinginan individu-individu tokoh-tokoh muda yang selama ini berkecimpung di KKSS. Ya. Ada perasaan yang sama, ada satu apa namanya, kegelisahan yang sama begitu, Ya. sehingga lahirlah ikrar bersama Ya. bahwa kita ingin berbuat sesuatu yang terbaik untuk kepentingan organisasi KKSS ke depan, Ya. terutama dalam mempersiapkan proses musyawarah wilayah itu Ya. supaya lebih bermartabat dan lain sebagainya. Nah ternyata keinginan itu tidak hanya 1-2 orang, tapi di beberapa pihak yang punya perasaan yang sama. Maka lahirlah pertemuan-pertemuan, pengkondisian itu, pengkondisian gagasan dan lain sebagainya. Kemudian kita coba maju ke pimpinan. Jadi ini menarik. Ini berarti awal mula TPN berdiri itu justru dari prakarsa anggota atau pengurus atau warga KKSS. Pribadi-pribadi. Anak-anak muda ke KKSS yang memiliki kepedulian terhadap organisasi KKSS. Karena ada perasaan bahwa potensi kita besar, kemampuan kita itu sesungguhnya luar biasa, resources yang kita miliki itu sesungguhnya maha dahsyat gitu, tetapi kok realnya cuma segini saja. Jadi ada keinginan-keinginan, ada kegelisahan-kegelisahan itu, sehingga membentuklah satu diskusi begitu, sehingga lahir keinginan itu. Habis itu baru maju ke pengurus. Majulah kita ke pengurus KKSS wilayah. Pengurus wilayah dalam hal ini ketua dan sekretaris wilayah KKSS. Kenapa kita harus sampaikan itu, keinginan gagasan-gagasan itu? Karena kita juga nggak mau berjalan di atas tanpa pijakan. Kita tidak mau juga bekerja atau berpikir begitu, tapi itu pada akhirnya tidak terlegitimasi secara organisasi. Maka itu kita coba sampaikan gagasan itu kepada ketua DPW ditambah dengan sekretaris dan ketua harian. Dan direspon baik ya? Ternyata responnya bagus. Bahkan kita ditantang. Terus terang saya merasa ditantang ketika itu, baik ketua harian maupun ketua DPW maupun sekretaris wilayah, ya langsung dia bilang alhamdulillah, berarti saya selama ini tidak sendirian katanya, berpikir dengan KKSS, ternyata banyak saudara-saudara saya, adik-adik saya begitu. Nah, saya langsung dalam hati saya, kalau begini tantangan dong kalau begini. Nah, maka itu saya bilang izinkan kami dari komunitas, membentuk komunitas ini, terserah mau dinamakan apa, tetapi niat kami hanya satu, yaitu niat untuk bagaimana memberikan bantuan pikiran untuk bekerja bagaimana supaya musyawarah wilayah ke depan itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Kemudian itulah bentuk kepedulian kami, bentuk konkret kerja kami untuk mencoba membantu organisasi bagaimana mengantarkan proses pelaksanaan muskil ke depan itu bisa berjalan dengan baik. Meskipun di awalnya, meskipun memang pada kenyataannya setelah itu di SK-kan banyak yang mempertanyakan sebagainya, tapi saya kira itu wajar. Bahwa di dalam sebuah organisasi itu tidak mungkin mulus begitu saja. Karena kenapa? Di organisasi itu tentu banyak pihak yang ingin mendalami dan merespon berbagai persoalan yang ada, termasuk dengan pembentukan. Karena pasti orang bertanya, TPM ini barang apa? Ini
maunya apa begitu. Jangan-jangan dia bagian dari masalah juga kan begitu. Iya, iya. Niatnya mau menyelesaikan masalah, tapi malah jangan-jangan bagian dari masalah. Nah, maka itu kami tidak terlalu ini kami malah bersyukur dengan adanya respon seperti Iya, itu. Itu artinya bahwa warga KKSS itu sangat mencintai organisasinya. Organisasi. Itu yang penting poinnya. TPM sejak bulan berapa? Tanda Desember Desember ya, akhir tahun lalu ya. Jadi bekerja sudah hampir 2 bulanan, lebih 2 bulan ya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh TPM? Yang sudah kita lakukan tentu menginventarisasi problematika yang dihadapi organisasi selama ini. Kita coba membuat daftar inventarisasi masalah. Apa saja sih problem besar kita selama ini? Di mana bottleneck-nya? Sumbatannya ada di mana begitu. Nah, dari berbagai inventarisasi masalah yang kita coba lakukan, kemudian kita lakukan dialog pertemuan-pertemuan dengan beberapa tokoh-tokoh kunci di KKSS, kemudian beberapa stakeholder di KKSS itu sendiri, maka kita menginventarisasi berbagai persoalan. Tetapi dari sekian persoalan yang kita inventarisasi, bahkan sampai hari ini, TPM sendiri masih membuka diri untuk misalnya apa saja yang masih dianggap oleh warga KKSS, terutama para elit-elitnya, terutama pada pilar yang merupakan naungan dari ini, kemudian organisasi badan otonomnya, kemudian pengurus daerahnya, kita sangat terbuka. Supaya apa? TPM ini nanti yang akan merambunya, mendiskusikannya, sehingga nanti pada saat muswil itu kita sudah lahirkan beberapa pikiran-pikiran, rekomendasi-rekomendasi yang sekiranya memang bisa nanti diwujudkan di dalam muswil itu. Nah, dari sekian daftar inventarisasi masalah yang sudah kita himpun, akhirnya kita bisa mempres. Kita press dari sekian itu akhirnya menjadi 5 isu utama. 5 ya? Ada 5 isu utama yang hari ini TPM lagi konsentrasikan untuk bagaimana kita merumuskan, kemudian mencoba mengelaborasi semua dinamika dan problematika yang ada itu. Yang pertama adalah ada soal tata kelola organisasi. Yang kedua adalah soal mekanisme pemilihan. Mekanisme pemilihan ketua. Nah, pemilihan ketua. Yang ketiga adalah soal kesekretariatan. Kesekretariatan. Yang keempat adalah bagaimana membangun komunikasi secara efektif dan ideal, baik secara internal kepengurusan maupun membangun komunikasi dengan jaringan organisasi yang ada di bawahnya, dan bahkan kepada bagaimana membangun mekanisme komunikasi yang baik dengan dunia luar, karena eksternal KKSS ini juga penting. Kenapa? Karena kalau komunikasinya tidak efektif, tidak menjadi persoalan atau menjadi persoalan. Nah, lalu yang terakhir adalah tentu bagaimana kita membangun sistem atau program kerja yang benar-benar bisa dilaksanakan secara efektif, kemudian efisien, dan manfaatnya sangat luar biasa. Nah, 5 isu inilah yang menjadi fokus kita, dan kita baru kemarin sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu kita bersilaturahmi dengan para sesepuh dan para akademisi yang berlatar belakang Sulawesi Selatan yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Kita sampaikan persoalan-persoalan itu, dan alhamdulillah responnya sangat bagus, dan dalam fakta sejarahnya selama ini merasa bahwa inilah yang harusnya kita lakukan. Jadi
banyak sebetulnya gagasan-gagasan yang akhirnya bermunculan setelah lahirnya TPM ini, dan saya kira gagasan-gagasan itu sangat orisinal sekali, dan sayang kalau gagasan-gagasan seperti itu kita tidak mampu memanfaatkan, tidak mampu mengelaborasikan ke dalam satu konsep program kerja yang di masa yang akan datang, siapapun pengurusnya. Maka kita berharap bahwa KKSS itu tidak hanya ramai pada saat musyawarah, tapi setelah itu ya udah kembali lagi dengan rutinitasnya itu. Nah, banyak persoalan-persoalan teknis juga yang memang harus segera kita selesaikan, dan alhamdulillah rekomendasi kita sudah ada rekomendasi ke sudah ada kita wilayah, rekomendasikan kepada wilayah. Salah satunya adalah meminta kepada BPW untuk segera menetapkan kapan jadwal muswil KKSS. Kemudian yang kedua adalah membentuk kelengkapan pelaksanaan muswil, dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan. Jadi sudah ada rapat pengurus harian BPW juga ya, dan sebagai saya kira tindak lanjut dari rekomendasi. BPW KKSS itu sangat responsif ya, responsif sekali, dan sangat tanggap merespon apa yang menjadi rekomendasi TPM, dan hasilnya sudah kita lihat bahwa sudah terbentuk kepanitiaan, sudah juga ditentukan jadwal pelaksanaan muswil dan lain sebagainya. Itu sekitar bulan berapa itu, Kanda Rusman? Kalau kemarin keputusan di rapat PH BPW itu sekitar April ya pelaksanaannya. Kemudian kebetulan ketua panitianya itu Pak Letkol Purnawirawan Asrul Aziz. Kemudian ketua SC-nya saya. Oh, ketua TPM juga, Kanda Rusman ini juga. Ketua SC-nya saya, sehingga saya kira Pak Asrul dan saya tentu punya tanggung jawab besar untuk bagaimana suksesnya acara muswil KKSS. Katanya ada satu lagi yang dibentuk selain benar. SC. Jadi salah satu juga rekomendasinya TPM itu kepada BPKSS agar membentuk yang namanya bagian dari kepanitiaan muswil itu adalah yang namanya panitia pemilih, Panli. Kenapa perlu ada Panli? Supaya Panli ini terkonsentrasi pada dua tema utama. Yang pertama adalah bagaimana dia menjadi Panli ini sekaligus menjadi sebagai tim verifikasi, kemudian verifikasi kepesertaan. Kenapa perlu diverifikasi kepesertaan itu? Karena TPM setelah melihat menginventarisasi berbagai problem yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan muswil itu, ada 3 titik krusial di dalam yang sangat rentan terjadinya, bisa terjadi benturan di dalam pelaksanaan muswil itu ada pada 3 titik. Yang pertama adalah soal keabsahan kepesertaan. Nah, keabsahan kepesertaan ini ada 3 ada 3 problem utamanya. Yang pertama adalah soal keabsahan SK kepengurusan bagi pilar sebagai peserta muswil. Misalnya karena sudah kadaluarsa kepengurusannya. Kemudian yang kedua, induknya tidak ada yang ada di pusat, bahkan induknya ada 2, ada yang tidak ada di Jakarta tapi ada di Sulawesi Selatan misalnya. Nah, ini kan jadi problem. Kemudian belum lagi dualisme kepengurusan. Nah, di sini kalau ini tidak clear sebelum muswil, ini berpotensi untuk bisa terjadi masalah pada saat pelaksanaan muswil. Sehingga muswil bisa saja bermasalah dalam proses pelaksanaan. Maka itu tugasnya Panli, dia harus bekerja di awal bersama dengan SC, kemudian memberi ruang waktu kepada bagi peserta, calon peserta muswil itu untuk melakukan perbaikan. Kalau toh memang itu dianggap bermasalah. Kemudian nanti pada akhirnya diambil satu kebijakan. Siapa yang mengambil kebijakan finalnya tentu kembali kepada BPW. Karena kalau kita kembali kepada aturan main organisasi ADART itu bahwa
yang punya mandat menyelenggarakan Muswil itu adalah pengurus DPW, Pengurus wilayah. ya, pengurus wilayah yang sedang berjalan sekarang. Maka karena dia sebagai penyelenggara, maka dia juga yang harus bertanggung jawab terhadap keabsahan kepesertaan. Maka itu, Jadi tadi ada dua kan, kepesertaan, yang kedua tadi tentang apa, penjaringan itu. Yang kedua adalah tugasnya yang kedua Pangli. BPM itu adalah Panli itu, ya. maaf, Panli itu adalah satu tadi tentang verifikasi kepesertaan. Verifikasi tidak hanya verifikasi, tapi termasuk kepada persoalan-persoalan lain. Oke. Kalau yang kedua adalah penjaringan bakal calon. Oh. Ya, penjaringan bakal calon untuk maju di DPW. Dan ini baru pertama kali ini ya, ada. Baru pertama. Saya kira sebelum-sebelumnya nggak ada. Kenapa kita perlu dorong seperti itu? Supaya kandidat itu jangan selalu bersembunyi di balik layar. Isunya terdengar, tetapi faktanya belum deklarasikan diri mau maju, tapi ujung-ujungnya nanti pas injury time pada saat itu baru dia muncul. Menurut saya nggak boleh seperti itu. Jadi harus, sejak awal ini akan sudah kita harus mulai membiasakan bahwa ketika Anda mau mendeklar diri untuk ikut dalam kontestasi, berkompetisi dalam persoalan sebagai ketua, dia harus sejak awal dia mendeklarasikan diri supaya sang calon pemimpin ini dia benar-benar sejak awal itu dikenal oleh konstituennya, dikenal oleh warganya yang mau memilih dia. Kemudian yang kedua, dia memang harus tampil secara terbuka menyampaikan gagasan-gagasannya, ide-idenya, harapannya, kemudian apa yang harus dia lakukan. Selain nanti pada saat pelaksanaan Muswil, dia juga ta'aruf. Kan begitu, harus menyampaikan visi-misi dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya, saya malah punya gagasan, Pak. Ya, saya malah mau punya gagasan dan bisa kita wujudkan, misalnya Panli atau kepanikiaan nanti 2 minggu sebelum atau paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan Muswil, para kandidat ini dibuatkan arena debat publik. Tapi isinya adalah peserta itu sendiri. Nah, ini uji publik, Pak. Uji publik misalnya dibuatkan arena. Tapi ini gagasan saya. Ini baru dari saya. Belum tentu juga diterima oleh teman-teman SC nanti. Kenapa? Karena kita perlu uji kompetensi. Kita perlu uji kemampuan, kita perlu uji komitmen. Dan itu tidak bisa hanya disampaikan di forum yang hanya 5 menit, 10 menit pada saat nanti ta'aruf di Muswil. Tapi dia sebelumnya sudah diuji begitu. Sehingga ketika dia tampil, dia betul-betul sosok pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, kemudian kompetensinya juga memang mumpuni begitu. Menurut saya, ya kenapa enggak? Meskipun tidak diatur dalam mekanisme ADART, tapi inilah pengayaan kita. Inilah kreativitas kita untuk mewujudkan bahwa meskipun ini organisasi kekerabatan, meskipun ini adalah organisasi paguyuban, tetapi bicara soal memilih pemimpin itu bisa dicontoh, bisa betul-betul dipertanggungjawabkan. Karena menurut saya organisasi kekerabatan seperti KKSS itu betul bahwa KKSS itu adalah organisasi paguyuban, tapi dia juga adalah bagian yang termasuk bagian organisasi yang memiliki umat, sehingga wajar dong kalau pemimpinnya juga lebih terbuka, lebih ini begitu. Saya kira itu yang ininya. Jadi Panli itu tidak hanya sekedar membuka pendaftaran calon dan lain sebagainya, tapi juga membuatkan arena-arena untuk supaya betul-betul. Dan saya kira kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, itu bisa menjadi role model gitu. Dan role model ini kalau kita lacak dari jejak historis kita ya sebagai paguyuban warga Sulawesi Selatan dalam tradisi masyarakat Bugis Makassar, Mandat Toraja
itu kan apa ini yang bisa kita sebut sebagai Oh, apa spirit dari Tudasi ya, Pulung itu ya. ya. Artinya kita punya Ya. warisan yang Jadi sebenarnya memang TPN ini ambisi besarnya satu Ya. sebetulnya, yaitu mendorong pelaksanaan Buswil ke depan itu dalam proses pemilihan kepemimpinannya, Ya. suksesi kepemimpinannya itu benar-benar mengarah kepada yang namanya musyawarah mufakat. Kenapa? musyawarah mufakat. Ya, kenapa kita dorong musyawarah mufakat? Pertama, dasar pijakannya adalah background budaya. Ya. Dalam tradisi Sulawesi Selatan, Ya. kalau kita lihat dari perspektif masa kerajaan, Ya. baik Raja Goa, Raja Bone, Raja Luwu, Ya. kemudian Raja Wajo, dan lain Ya. bahkan seluruh kerajaan Ya. dia punya tradisi Ya. memilih pemimpin itu yang memang punya perspektif budaya. Jadi dan kita sejarah juga mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya memilih pemimpin di Sulawesi Selatan itu demokrasinya sudah jauh Pak berjalan dengan baik. Tetapi endingnya selalu adalah musyawarah mufakat. Ya. Kita pernah diajari yang kalau di dalam konsep Islam itu Ya. Di kita itu kan tidak mengedepankan atau tidak mengutamakan pemilihan terbuka. Dalam maksud yang saya maksud itu terbuka itu adalah voting begitu seperti yang selama ini seolah-olah kan sekarang ini sistem demokrasi itu seolah-olah itu sistem vote itu adalah sistem pemilihan yang paling hebat. Menurut saya belum tentu juga. Iya betul. Gitu loh. Karena sampai hari ini juga justru dengan sistem demokrasi yang kita ala barat itu banyak kekacauan yang dilahirkan. Iya. Sehingga misalnya terjadi friksi yang berkepanjangan, terjadi faksi yang tidak pernah selesai padahal pertarungannya sudah selesai. Kemudian yang paling parah itu adalah terjadinya praktik transaksionalisasi di dalam memilih pemimpin. Karena terjadi money politik dan lain sebagainya. Nah, soyokianya di dalam pemilihan ketua di KKS ke depan itu kita dorong untuk menghindari semaksimal mungkin untuk terjadinya money politik. Kemudian yang kedua adalah praktek politik transaksional. Kita hindari politik keterbelahan, ya kan? Karena menurut saya sudahlah KKSS jangan niru-niru gaya cara partai politik di dalam berdemokrasi gitu. Karena kita punya latar belakang budaya yang banyak. Kalau kita buka semua sejarahnya, sesungguhnya orang Sulawesi Selatan itu jauh lebih duluan berdemokrasi ketimbang dengan orang Barat. Betul. Kenapa? Kita bisa lihat misalnya pernah di Wajo atau di Bone kalau tidak salah itu memilih pemimpin itu tidak langsung dipilih bebas. Betul. Ada diberi ruang beberapa orang untuk disuruh memilih. Kalau di Islam itu ada namanya walalu wal akdi ya. Ya. Artinya kalau diterjemahkan sederhananya formatur misalnya, sistem formatur dan lain sebagainya. Kan itu bisa kita kembangkan. Nah, kita selama ini 3 atau 4 Buswil terakhir ini kan seolah-olah menafikan semua tradisi-tradisi cara memilih pemimpin kita gitu. Nah, kali ini kita coba kembalikan itu, ruhnya itu, marwahnya itu, supaya memilih pemimpin itu dilatar belakangi dengan prinsip budaya yang melekat selama ini di Sulawesi Selatan dalam mencari pemimpinnya. Betul. Jadi tidak semata-mata ditarung bebaskan karena tidak ada gunanya juga kita habis pemilihan itu karena terbelah akhirnya ketemu di pesta atau di pesta ketemu di acara-acara silaturahim di kelompok-kelompok pengantinan, selamatan. Tapi
saling membelakangi, apa gunanya? Ya, betul. Gitu lah. Nggak ada gunanya menurut saya gitu loh. Iya, iya, iya. Lalu si kita saling menceritain, Ami itu brengsek dulunya begini, ada apa gunanya? Oke, oke. Nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika misalnya faksi A yang menang, faksi B yang kalah itu tidak terakomodir, atau misalnya digabung dia saling mengganggu karena tidak mau melihat orang berhasil dalam kepemimpinan. Ini nggak boleh. Iya, iya. Tradisi kita sesungguhnya tidak Tradisi. mengenal itu. Betul, betul, betul. Maka itu ke depan ini kita berharap lah. Ya. Dan saya berharap tidak ada lagi kekuatan intervensi apapun Dari pihak dari pihak manapun. Kita ingin supaya KKSS itu diberi ruang untuk mandiri memilih pemimpinnya dengan gayanya sendiri, dengan formatnya sendiri, dengan budayanya sendiri. Itu harapan kita. Betul, betul. Ya, saya teringat itu karena dulu pernah ada Raja Bone namanya Fatima Banri. Itu seorang perempuan, raja perempuan. Dan itu dipilih secara demokratis. Abad ke-16 atau 17 begitu. Jadi betul kata Kanda Rusman tadi bahwa akar sejarah warisan budaya kita itu sebenarnya sudah memberi kita contoh ya. Bagaimana itu bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, kembali ke soal TPM, apalagi sekarang ada SC. Hal yang menjadi pertanyaan banyak pihak juga, saya kira adalah bagaimana Kanda Rusman Yaakob selaku ketua TPM, apalagi saat ini juga sebagai ketua SC, bisa memastikan bahwa anggota TPM jumlahnya ada 11 ya. Itu bisa bekerja secara imparsial dan tidak menjadi bagian dari kekuatan kandidat mungkin begitu. Oke. Jadi kita memang di TPM itu supaya tidak terganggu, kemudian tidak terjebak pada persoalan konflik kepentingan, kandidasi, maka memang 11 orang itu mengikrarkan diri. Satu, dia bukan bagian dari kandidasi. Yang kedua, dilarang keras untuk masuk bagian dari tim sukses para kandidat yang mau maju. Itu yang ini. Yang ketiga, tidak boleh juga tergiur untuk mau jadi kandidat. TPM itu ya? TPM itu. Keras sekali anunya. Pak. Supaya apa? Kita ingin menunjukkan, membuktikan kepada masyarakat KKSS, khususnya pemilik suara, bahwa TPM ini benar-benar bergerak dengan nurani gitu loh. Bukan karena ada kepentingan. Jangan sampai ada yang menganggap kita TPM itu dibentuk karena ada kepentingan orang tertentu. Jangankan orang kandidat tertentu, yang 11 orang itu tidak boleh ada kepentingan untuk menjadi kandidat, tidak boleh ada kepentingan untuk menjadi bagian dari tim sukses para kandidasi itu. Jadi TPM ini tim suksesnya KKSS. Ya, TPM ini adalah tim suksesnya KKSS untuk supaya melahirkan musyawarah wilayah yang bermartabat. Itu intinya. Karena hanya dengan cara itu TPM bisa dipercaya. Karena kalau belum apa-apa, orang-orang yang ada di TPM itu punya kepentingan kandidasi, punya kepentingan tim dari para kandidat, udah selesai Pak. Akhirnya apa, tergiring lagi gitu. Nah, kita nggak mau seperti itu supaya betul-betul ini. Nah, tadi ada pertanyaan menarik yang sampean Bung Imran tadi sampaikan. Bagaimana mensinkronkan ini? Dia sebagai ketua TPM, sebagai SC, bekerja secara imparsial tapi tidak ada ini. Maka itu memang kita sudah bersepakat bahwa ketika sudah melebur masuk di SC, maka semua gagasan-gagasan yang selama ini kita diskusikan di TPM itu kita serahkan penuh kepada baik di SC, OC maupun di PANI bekerja, dan kita bahu-membahu untuk meluruskan. Dan di SC misalnya kan tidak hanya anggota TPM yang masuk di SC, ada juga dari teman-teman yang lain. Tapi saya yakin teman-teman yang lain juga punya komitmen yang sama.
Kami juga tidak mau mengatakan bahwa seolah-olah hanya TPM lah yang Ya, punya ya, ya. sikap yang seperti itu. Enggak lah. Ya, ya. Saya yakin, saya hakul yakin Ya, gitu ya, bahwa teman-teman sesungguhnya itu punya pandangan yang sama dengan TPM. Hanya masalahnya adalah ini tidak ada ruang untuk bisa bersama-sama. Nah, inilah kesempatan ini. Misalnya di SC nanti, kita berharap bahwa di SC itu personil yang masuk sebagai SC itu benar-benar niatnya yang sama adalah bagaimana melahirkan usul yang bermutu. Gitu. Jadi tidak boleh bahwa nanti ada di antara di luar TPM itu yang misalnya bagian dari kaderisasi, silakan saja. Tapi saya minta supaya jangan bawa misi kepentingan kandidatnya untuk mengobok-obok materi musfil itu. Tapi kita betul-betul konsen bahwa siapapun nanti yang akan terpilih menjadi ketua KKSS itu sudah menjadi takdir Allah. Takdir Allah. Bukan karena ini, tapi betul-betul kita originalisasikan itu niat sucinya ber-KKSS. Itu yang penting. Oke. Baik, Kanda Rusman Yakub, dari saya mau beri stressing dari 5 soal tadi yang disampaikan, mana yang paling urgent yang menjadi critical point di dalam kita melaksanakan musyawarah wilayah ini. Kan tadi itu ada pemilihan, kontestasi, ya kan? Ada tata kelola, ada dan seterusnya. Ya, sebetulnya memang muaranya ini semua adalah pada proses pemilihan. Pemilihan ketua. Pemilihan ketua. Kalau proses pemilihan ketuanya berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan ekspektasi kita semua, maka pasti akan melahirkan program yang bagus. Pasti melahirkan susunan kepengurusan yang bagus, karena niatnya yang bagus. Sehingga yang lain itu akan dengan sendirinya akan berjalan, misalnya bagaimana soal tata kelola. Nah, tata kelola organisasi, karena menurut saya kalau sumber rekrutmen kepemimpinan organisasinya sudah bagus, maka dengan sendirinya pasti memiliki kemampuan manajerial. Manajerial organisasi berkaitan tata kelola gitu. Nah, lalu yang selanjutnya tata kelolanya sudah bagus, pasti programnya bagus. Pasti programnya berjalan. Masalahnya selama ini, sebagus apapun konsep atau susunan program yang kita buat, tapi kalau tata kelolanya bermasalah, nggak ada gunanya. Kan itu. Maka itu dari 5 persoalan itu, maka memang yang paling krusial adalah bagaimana mekanisme pemilihan itu. Sampai melahirkan sebuah kepemimpinan dan kepengurusan. Karena kunci organisasi paguyuban itu adalah top leader dan personil kepengurusan. Kalau 2 unsur ini berkolaborasi dengan baik, ketuanya mampu mengorganisir kepengurusan dengan baik, kemudian dia mampu mengkomunikasikan dengan baik pula, kemudian dilandasi dengan tata kelola yang baik, udah selesai, Pak. Pasti sukses. Oke. Jadi di kepemimpinan. Nah, sekarang untuk para stakeholder KKSS atau katakanlah para pemilik suara ya yang di dalam musyawarah wilayah nanti, apa harapan dari Kanda Rusman? Harapan saya dan harapan kita semua tentunya bahwa ini ya memang jujur sebagus apapun niat TPM atau niat kita semua, tetapi kalau semua pemangku kepentingan atau stakeholder pemangku kepentingan sekaligus sebagai pemangku kepentingan di dalam pelaksanaan muslim itu nanti tidak pada frekuensi yang sama, maka ini juga jadi masalah. Karena kuncinya proses musyawarah mufakat itu ada di semuanya ada di stakeholder di pemilik suara. Pemilik suara ini ya, kita ini hanya sebagai pembawa misi, pemberi saran untuk misi suci begitu, tapi kembali kepada pemilik suara itu sendiri. Bahkan ada yang sempat membilangi saya, Pak Rusman,
bukankah gerakan yang Anda ini adalah sesuatu gerakan utopis? Utopis ya, utopia ya. Utopia begitu. Ya. Saya khawatir kalau ini gerakan utopis, indah di gagasan tetapi di implementasi habis. Karena kenapa? Anda bukan pemilik pemegang suara katanya. Ya. Saya bilang saya jawab kepada orang yang memberi pandangan. Ya. Oke, saya sepakat itu, tetapi izinkan saya untuk berjuang dulu, untuk meyakinkan para pemilik suara itu, karena saya masih meyakini bahwa saudara-saudara saya sebagai pemilik suara nanti di Muslim itu pasti masih mengedepankan nurani. Nurani, oke. Pasti masih mengedepankan etikat baiknya untuk bagaimana membawa organisasi KKSS ini jauh lebih bermartabat. Saya yakini itu. Tapi yang paling penting juga kan adalah bagaimana kita mensosialisasikan ini. Soal nanti diterima dengan baik kemudian dijalankan, alhamdulillah, atau tidak itu soal lain. Tetapi inilah ikhtiar yang harus kita wujudkan. Saya juga dengar bahwa yang namanya musyawarah mufakat itu, bahkan ada akademis yang mengingatkan saya, musyawarah mufakat itu di atas kertas, di atas teorinya memang mudah atau sangat indah, tetapi prakteknya tidak gampang di tengah hiruk pikuk demokrasi seperti ini. Kan begitu. Betul. Apa namanya? Karena begini, kadang-kadang yang jadi persoalan itu kandidatnya tidak mau. Tetapi kalau pemilik suaranya yang mendesak bahwa Anda tidak terpilih kalau tidak ada ini, kan bisa berubah. Atau jadi, sebaliknya, pemilik suaranya tidak mau menerima begitu, tapi kalau dia datang terus disuguhi seperti itu bisa. Nih, maka menurut saya dua-duanya ini maka menurut saya dua-duanya ini harus dihadapkan. Harus dipertemukan. Para kandidat itu sendiri juga kita berharap supaya tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Yang kedua, para pemilik suara juga memalukan hal yang sama. Kalau perlu ketemu untuk menyepakati itu, bahwa tidak ada praktek itu. Maka itulah kenapa TPM awalnya juga mendorong untuk lahirnya tadi Dewan Adat itu, dengan harapan Dewan Adat ini sebagai simbolisasi dari nilai-nilai akar budaya kita, begitu. Yang mencerminkan supaya ini yang penting tidak overlap fungsinya dan tidak bertentangan dengan ADART. Itu yang tadinya kita ini. Tapi kita masih melihat apakah memang Dewan Adat ini masih relevan dalam konteks kekinian sekarang, atau seperti apa perlu kita rumuskan bersama supaya ciri khas Sulawesi Selatan itu ada simbol etnis yang begitu rupa, yaitu terdiri dari Mandar, Toraja, Bugis, Makassar itu. Ya bahkan ada yang mengusulkan belakangan bahwa Luwu juga masuk dan lain sebagainya. Oh ya, tidak apa-apa. Nah, tapi ada lagi pertanyaan, bagaimana cara atau mekanisme penentuan personil Dewan Adat itu? Ya kita serahkan kepada pilar-pilar, kelompok pilar yang berkomunitas 4 subetnis itu untuk menentukan siapa tokohnya yang mau didaulat untuk diutus menjadi simbol Dewan Adat di itu. Tapi itu masih prematur lah ya, masih sedang digodok. Artinya masih dalam kerangka, belum. Ya, kalau pakai istilahnya Bung Imron masih prematur lah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita coba nanti dorong juga. Kanda Rusmani aku kan juga masih ketua pilar juga ya. Ya, saya ketua pilar. Artinya punya kerukunan keluarga daerah baru kan. Baru punya suara juga di dalam Muslim nanti kan. Ya, tentu saya akan mencoba meyakinkan, berusaha sekuat tenaga juga meyakinkan teman-teman yang lain supaya ke depan ini bisa berjalan.
Maka itu fungsi tugas Sipulun itu di situ. Oh, oke. Maka itu kita dorong TPM nanti bersama dengan SC dan Panli, paling tidak kita jadwalkan ya 2 minggu atau seminggu sebelum Muswil itu kita dorong ini, kita kumpulkan para pemilik suara, kemudian BPW-nya, kemudian para kandidatnya, ayo kita bicara dari hati kan. Artinya sebagian besar isu Muswil itu sudah selesai di 1 minggu sebelum. 1 minggu sebelumnya itu, sehingga kita harapkan itu sebetulnya pelaksanaan Muswil itu sudah ya pestanya saja. Ya, resepsi. Kayak semacam resepsi atas lahirnya kepengurusan. Jadi tidak lagi kayak dulu sampai ada barakuda misalnya harus standby di depan hotel seolah-olah dunia mau kiamat. Di KKSS begitu, saya kira sudah kita akhiri praktek-praktek seperti ini. Baik, Kanda Rusman Yakub, mungkin pertanyaan terakhir ini, bahwa musyawarah wilayah yang ke-9 KKSS Kaltim tahun ini itu kita laksanakan dalam momentum ulang tahun emas KKSS juga. Ya, tentu ini punya makna, punya arti tersendiri ya, bagaimana menghadirkan musyawarah wilayah yang dipenuhi dengan kekeluargaan, kegembiraan dan sebagainya. Apa catatan Anda terkait dengan ulang tahun emas? Dengan ulang tahun emas ini, itulah kenapa TPM itu sangat jujur. Di kita di TPM itu termasuk, saya kira termasuk Bung Imran sendiri. Ada saya menganggap bahwa momentum ulang tahun emas KKSS ini jangan sampai kita kehilangan. Inilah momentum yang sangat tepat untuk kita lahirkan proses musyawarah wilayah yang akan pada akhirnya melahirkan kepengurusan yang begitu bagus, sehingga menghadapi atau bagian dari titik start awal 50 ulang tahun emasnya KKSS itu betul-betul melahirkan sebuah terobosan yang benar-benar menuju KKSS yang bangkit dari ini. Dan saya sih punya cita-cita bahwa dengan momentum hari ulang tahun emas KKSS ini, kita berharap bahwa kita akan betul-betul menuju kejayaan KKSS fase kedua. Fase kedua kan fase sudah kita lalui, sudahlah. Maka ini jadikan momentum sebagai landasan untuk menuju kejayaan KKSS yang betul-betul bermartabat begitu, dengan resources yang ada. Baik. Soal yang lain nanti akan dengan sendirinya. Tapi kalau ini kita tidak mampu memaknai momentum ini, maka kita akan kehilangan. Kita tidak akan pernah punya ruang, kita tidak akan pernah punya momentum untuk bagaimana menata kelolakan KKSS ini sebagai pilar yang betul-betul memiliki potensi yang luar biasa yang mestinya menjadi motor penggerak kemajuan daerah Kalimantan. Baik. Karena kenapa? Kenapa? Anda bisa bayangkan bahwa 35% dari total jumlah penduduk kita di Kalimantan Timur. Memang bukan kita yang terbesar pertama, tapi mestinya di bawah KKSS ini potensi ini benar-benar menjadi titik start, sekaligus menjadi titik balik untuk kemajuan Kalimantan Timur 100 tahun ke depan. Saya kira itu. Baik. Yang paling penting. Baik, terima kasih Kak Anda Rusman Yakub. Tidak terasa sampai kita di ujung dialog kita ini. Kita doakan semoga sukses TPM-nya, demikian juga dengan tugas sebagai Ketua Steering Komite. Dan tentu saja kita harapkan mudah-mudahan barokah Ramadan ini ya, sehingga musyawarah wilayah nanti dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Baik, sahabat Editalk, khususnya keluarga besar KKSS Kalimantan Timur. Musyawarah wilayah tentu saja bukan sekedar forum untuk memilih pemimpin. Ia dalam momentum
untuk menentukan arah sejarah organisasi KKSS Kaltim. Tim Pramuswil dan steering komite memang memegang peran penting dalam memastikan Muswil ini berjalan dengan tertib, dengan jelas, dengan proses yang adil, dan yang mempersatukan. Dan tentu saja dengan spirit persaudaraan yang tetap terjaga. Mengapa? Karena legitimasi kepemimpinan tidak hanya lahir dari suara terbanyak, tetapi dari proses yang dipercaya. Dalam rumah besar KKSS Kaltim, kita tidak hanya mewarisi struktur, tetapi juga nilai-nilai utama, yaitu sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat, dan dengan semangat siri napace. Maka Muswil ini akan menjadi ujian kedewasaan kita bersama. Jika prosesnya kita jaga dengan kehormatan, maka siapapun yang akan terpilih akan mempunyai legitimasi yang kuat dan dihormati semua pihak. Karena pada akhirnya yang ingin kita menangkan bukan individu, tetapi masa depan organisasi KKSS Kalimantan Timur. Saya Imran Duse, ini ID Talk Independen Dialogis. Sahabat editor, jika percakapan ini memberi makna, maka silakan dukung dengan subscribe dan bagikan kepada mereka yang peduli. Karena ruang dialog yang sehat hanya bisa tumbuh jika kita bersama-sama merawatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.